diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, masih tetap semangat ya? Di video kali ini Pak Wahid akan kembali melanjutkan pelajaran fikih yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bab makanan halal dan makanan haram. Di video yang lalu sudah Pak Wahid jelaskan tentang pengertian makanan halal dan makanan haram. Nah, di video kali ini masih melanjutkan. Nanti kalian bisa menyiapkan alat tulis untuk meringkas sebagai bahan catatan untuk pelajaran kalian. Silakan kalian amati, kalian simak penjelasan Pak Wahid di video berikut ini. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Wahid di sini. Di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu masih di bab 1, yaitu tentang makanan halal dan makanan haram. Kali ini bahasan kita masih tentang makanan halal. Pada bahasan makanan halal ini nanti akan dibagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu arti makanan halal. Yang kedua, hukum makanan halal. Yang ketiga, macam-macam makanan halal. Yang keempat, membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Dan yang kelima, hikmah mengkonsumsi makanan halal. Mengenai arti makanan halal sudah Pak Wahid jelaskan di video sebelumnya. Dan di video kali ini, video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 2 pokok bahasan, yaitu hukum makanan halal dan macam-macam makanan halal. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Mengenai hukum makanan halal, dasarnya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Hukum asal semua makanan itu adalah halal, kecuali ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya. Jadi perlu diingat, aslinya semua makanan itu boleh dimakan atau halal, kecuali ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya. Misalnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Di situ menyebutkan tentang beberapa makanan yang kita dilarang untuk memakannya. Ya. Di situ ada contohnya, yaitu ada bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi saya ulangi, hukum asal semua makanan adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya. Kemudian selanjutnya, macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, halal karena zatnya atau bendanya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya.
Dan yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Baiklah, kita bahas satu persatu macam-macam makanan halal. Yang pertama, ditinjau dari halal karena zatnya atau bendanya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan hanya makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di muka bumi. Kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, makanan halal yang dan baik ditinjau dari zatnya, ya, ditinjau dari bendanya, itu apabila memenuhi beberapa persyaratan atau ketentuan. Ya. Ketentuan yang pertama, halal ditinjau dari zatnya, yaitu makanan itu berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharapkan oleh Allah. Ya. Halal ditinjau dari zatnya, yaitu berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Banyak sekali contohnya. Binatang, ternak, banyak sekali yang tidak diharamkan atau diperbolehkan untuk dikonsumsi. Bagaimana contohnya? Misalnya ayam, bebek, kambing, sapi, ikan, dan lain sebagainya. Tumbuhan juga begitu banyak sekali di sekitar kita. Padi, jagung, ketela, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa makanan itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis boleh untuk dikonsumsi. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, halal ditinjau dari segi zatnya atau bendanya, bahwa makanan itu bermanfaat bagi kesehatan manusia, tidak membahayakan, tidak mengandung madharat. Kemudian yang keempat, bahwa makanan itu halal zatnya apabila tidak merusak badan, tidak merusak akal maupun pikiran, seperti narkotika, minuman keras, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, makanan itu halal zatnya apabila makanan itu tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Itulah tadi anak-anak ya, untuk bahasan pada video pembelajaran kali ini. Ada dua hal yang kita bahas, yaitu hukum makanan halal dan macam-macam makanan halal. Demikian ya anak-anak untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.